Halo teman-teman, hari ini kita mau unboxing untuk MPPT. Ini produk baru ya, Samoto. Dengan kapasitas MPPT ini 60 ampere, solar charging controller. Kita unboxing untuk ini seperti apa. Nah, jadi dalam setiap pembelian produk MPPT ini kita mendapatkan ini manual book. Di sini komplit, sudah ada parameter untuk settingan, untuk parameter pembacaan di LCD, serta parameter pengaturan sistem kerjanya ya. Komplit semua. Nah, di manual book ini terdapat nih ya bahasa Inggris, jadi belum ada yang versi bahasa Indonesia. Dan ini kita juga mendapatkan kartu garansi. Garansi sendiri untuk produk MPPT ini dia 1 tahun ya. Ini MPPT yang memiliki garansi resmi. Nah, untuk fisik sendiri seperti ini. Ini kapasitas 60 ampere. Tampilan depan terdapat monitor LCD, ini tombol ESC, ini tombol up, ini tombol down, ini tombol fungsional. Nah, di sini terdapat indikator LED ya, alarm, charging, sama load. Untuk terminal blok ada di bagian bawah. Ini jalur panel surya, positif negatif, jalur baterai, dan load. Nah, ini juga terdapat jalur untuk sensor suhu NTC, tapi dalam unit pembelian tidak disertakan untuk NTC nya, nanti bisa kita tambahkan sendiri. Untuk spek detailnya, nah ini solar charging controller model MPPT 60 ampere, memiliki maksimum arus kerja di 60 ampere dengan sistem auto 12, 24, 36, 48, fleksibel ya. Nah, maksimum solar panel surya atau VOC nya di 150 volt DC. Nah, ini dengan range kerja sistem 12 volt minimum 20 volt dari panel surya, sistem 24 minimum 36, sistem 48 minimum, sistem 36 volt minimum 48 volt, sistem 48 volt minimum 64 volt DC, maksimumnya 150 volt DC dari panel surya. Serta untuk daya output panel sendiri, ini dengan sistem 48 volt dia mampu bekerja pada panel surya dengan kapasitas 3200 WP. Langsung aja kita konekkan untuk jalur baterai. Nah, untuk baterai sendiri kita menggunakan ya 12 volt 100 ampere SMD power. Jadi baterai ini memang didesain untuk keperluan PLTS. Bautnya lumayan berat kawan-kawan. Baterai ini bobotnya di kisaran 32 kilo. SMT power, SMT 12 volt 100 ampere. Ini kita akan coba aktifkan MCB seperti apa tampilan di monitor. Dan di depan ini terdapat ini indikator alarm, charging, serta load. Nah, untuk tombol sendiri ini terdapat ESC, up, down, serta
fungsional. Langsung aja kita aktifkan MCB dari baterai. Oke, sudah aktif. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini terdapat parameter. Ada tanggal sekarang ini. Timer, tegangan baterai 12,7, persentase baterai atau simbol baterai. Sini sistem MPPT, ini panel surya. Nah, di sini tegangan panel surya. Sini ada simbol load. Nah, sini arus charging ya. Di sini adalah kWh produksi. Nah, kita akan tekan down. Nah, di sini parameter bisa kita pantau ya, dari tegangan PV, baterai kapasitas, set current, bisa kita atur, mechanical temperature, baterai volt, baterai number, charging status, baterai tipe, bulk charging, floating charging, serta baterai locks atau untuk sistem loadnya. Load tipe, load rate, load status, timer. Nah, timer ini untuk mengatur waktu load di MPPT ini mau aktif di jam berapa sampai dengan jam berapa. Ya, kWh panel surya bisa kita pantau juga, serta total energi dari panel surya juga bisa kita monitor ya di sini. Lanjut, baterai temperatur, EMF temperatur, H temperatur, mungkin ini temperatur untuk sistem proteksi. Oke, LCD version, jadi LCD untuk lightingnya ini ya, bisa kita atur juga. Oke, jadi untuk setting ini ada dua, basic setting serta advanced setting. Nah, untuk basic kita tekan tombol fungsional dan tahan. Nah, ini bahasa ada dua, jadi tekan fungsional lagi, ada Inggris dan ada Mandarin ya. Oke, lanjut. Backlit mode, jadi ini untuk mode LCD-nya ya. Mau delay off, jadi LCD tetap mati, atau mau ada beberapa pilihan nih. Keep off, jadi jika ditekan dia baru akan nyala. Ada lagi keep on, jadi LCD nyala terus. Ini ya. Lanjut untuk mode apalagi ini, untuk sistem pengaturan tanggal serta jam bisa kita atur di sini. Ini tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa bisa kita atur juga. Output tipe, reset elektrik. Sudah kembali ke menu depan. Ini untuk settingan basicnya. Nah, sekarang kita mau setting untuk advance setting. Caranya tekan 2 ESC serta fungsional, tekan bersamaan dan tahan. Nah, ini ada passwordnya ya. Jadi passwordnya ini sesuai di manual book. Bawah, terakhir atas. Oke, yes. Nah, jadi tipe baterai memang benar yang kita gunakan ini adalah tipe gel, jadi kita nggak usah merubah. Tapi kalau mau melihat ada tipe apa aja, ini ada gel, sel, stali popo, ini banyak ya. Lead acid, user, FLD. Kita menggunakan tipe gel. Lanjut untuk sistem voltase, ada auto. Kita mau lihat ada apa aja. 96 volt ternyata ada, 48, 24 serta 12 volt. Tapi nggak ada sistem 36
volt. Di sini kita main 12 volt, jadi kita arahkan ke sistem 12 volt. Oke, lanjut charging current ya. Jadi untuk maksimum charging bisa kita atur berapa persen. Terus baterai locks, jadi ini tegangan batasan bawah untuk sistem load. Bulk charging atau tegangan semua atas 14 volt. Floating charging ini 13,6 juga bisa kita atur, sesuaikan dengan baterai yang kita gunakan. DC output, nah ini mau on terus atau mau off juga bisa kita atur ya. Ini output DC load timernya, jadi di sini pengaturan untuk timer load di jam berapa, misalnya loadnya kita manfaatkan untuk beban-beban lampu, bisa kita atur sesuai yang ada di sini. Terus baterai recover, jadi ini batasan atas untuk sistem load on lagi, factory reset tipe baterai. Nah, udah kembali ke tampilan depan. Ya, seperti itu untuk pengaturan di MPPT, jadi cukup mudah. Jadi kita mau lihat sekarang untuk daleman mesin MPPT ini. Langsung aja kita bongkar. Kita matikan jalur DC, off. Soket LCD kita lepas. Ini ya untuk LCD. Ini untuk induktor ada di sini. Ini terdapat induktor, relay untuk induk dari PV. Setelah ini ada kapasitor dengan ukuran 200 volt, 680 mikro. Sini juga dilengkapi fuse dari PV. Nah, untuk bagian komponen, jadi untuk modul chip ada di sini ya. Ini berdiri sendiri, ada soketannya, jadi cukup mudah. Jika ada kerusakan bisa ganti satu blok kecil ini. Nah, untuk penguat ini ada dioda ultra fast tipe FU60. Ini tipenya F60 OP30DN atau 30 ampere 300 volt. Untuk MOSFET menggunakan HY3215 120 ampere 150 volt. Ini GO42N10 untuk bagian load output. Nah, untuk sensor di sini terdapat NTC, jadi untuk mengontrol sistem kerja kipas juga. Jadi saat suhu 55 derajat sistem kipas juga akan aktif. Untuk bagian terminal ini juga gede, mampu atau masih masuk untuk kabel ukuran 25 mili. Untuk bagian induktor dia terdapat 3 unit. Dari segi komponen juga ternyata cukup menarik ya dalemannya, lumayan gede. Untuk casing juga besar, induktor juga besar, ini kapasitor juga besar, terminal blok juga oke lah. Dibanding dengan MPPT di bawahnya dengan kapasitas sama, ini kita ada perbedaannya ya. Ini POMR 60 ampere, perbedaannya cukup jauh. Dari selisih harga sendiri ini selisih antara 600 ribuan untuk dari harga. Tapi untuk kualitas komponen kalian bisa lihat sendiri perbedaannya.
Jadi untuk MPPT ini juga lumayan ya, lumayan untuk kita pertimbangkan. Dari segi harga dia juga bersaing, untuk kualitas bisa kita lihat tadi, dari segi komponen istimewa, segi pembacaan arus juga dia sudah presisi, malah lebih kecil, dan dari segi produk dia juga berani mengasih garansi. Ini kita juga sedang melajari untuk sistem kerja serta kehandalannya. Biar lebih jelas kita akan coba besok saat cuaca benar-benar mendukung ya.